Intensi misa hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk kesehatan Ibu Sri Banon Cinawi Doronoto yang berada di Yogyakarta, untuk keluarga Ibu Maria Tayati dan Doratus Kasa supaya diberikan kesehatan, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bambang Hermawan, Ibu Monika Nesi Marina, Audelia, Matthew, Stephen, Vincent Martin, untuk Bapak Agus Effendi, Marina, Eva Rose, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorotia di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Caimeli, untuk kesehatan Bapak Setia Prana Kunadi di Makassar, untuk Ibu Cha Maipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk kesehatan, kesejahteraan Mama Anamuras, Franciscus, Rosalia Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggri, dan Brigita. Untuk kesehatan dan kesejahteraan Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Gio Gabriel, Septiani Hera, Jaiden dan keluarga, untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Adilani, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Emelda Majar beserta keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk Leni, Ibu Leni, untuk kesehatan Aurelia di Jakarta, untuk Ibu Herni Gunawan di Jakarta beserta anaknya Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan, untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, dan Susanti di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, untuk kesehatan Anti Priska Awad dan Uncle Robert Ayen di Serian Kucing, Sarawak, dan juga untuk Sister Jessica, anak Jolis dan keluarga di Serian Jenang. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, my four boy, Andrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jum Lung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal untuk keluarga-keluarga yang telah mendahului kita, terutama untuk Bapak Marinus Petrus Bungor dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Kieke yang meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lee Kyong dimakamkan di Pontianak, Lim Sing Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson di Aeropas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, untuk Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Liu Namsen meninggal di Pontianak, Mama Anah Majar meninggal di Jakarta, dan Mr. Loren Halim. Semoga mereka semua beristirahat kekal bersama dengan Bapa di surga.
Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan yang menimpa kami? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Segala tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah. Kedukaan kemudian digantikan oleh kesetiaan pada hukum Taurat. Pada zaman Yesus, banyak orang yang menganggap mujizat-mujizat yang dilakukannya menandai kehadiran itu. Salah paham demikian mau dihindarinya. Yang menjadi persoalan ialah menerima pribadi dan perutusannya, untuk menerima perutusannya atau tidak. Marilah kita hening sejenak, kita menyadari kelemahan, kekurangan, kelalaian kita di hadapan Tuhan. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina engkau. Yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku, aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, silakan datang berdiam dalam diri kami berkat sabda pembebasan, berkat Roh yang menjiwai kami, berkat Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin di Apek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin, dan tewaslah sekitar 4.000 orang di medan tempur. Ketika kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita ambil tabut perjanjian dari Silo, supaya Tuhan datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh." Kemudian mereka menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari Silo tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Fineas ada di sana dekat tabut perjanjian. Segera setelah tabut sampai di perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring hingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak-sorai itu, orang Filistin berkata, "Apa arti sorak-sorak nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan, ketakutanlah orang Filistin, dan kata mereka, "Allah telah datang ke perkemahan, celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapa yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini?" Allah itu jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai ulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah sebagai laki-laki, agar kalian jangan menjadi budak orang Ibrani. Sebagaimana dahulu mereka menjadi budakmu, bertindaklah sebagai laki-laki dan berperanglah. Maka berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan darat. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Fineas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan refren, bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur di pukul lawan dan dirampok oleh mereka yang membenci kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olok-olokan dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara para bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah dan jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan, himpitan yang menimpa kami? Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Kalau mau engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, lalu mengulurkan tangan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah tahir. Seketika itu pula lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh dia pergi dengan peringatan keras, ingatlah, jangan kau beritakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu sebagaimana diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat sepi, namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami persembahkan seluruh hidup pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga sentuhlah jamalah bagi mereka yang sakit, agar Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dalam istirahat kekal bersama Engkau. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini.
Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, jadikanlah roti anggur ini tanda kedatangan-Mu dalam diri kami, serta tanda keselamatan dan kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus. Dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak bodoh oleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Pius serta para imam semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudara, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Si penderita kusta berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat membersihkan aku. Terharu oleh belas kasih, Yesus mengulurkan tangan, menjamah dia dan berkata, aku mau, jadilah bersih. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur atas sabda penyembuhan-Mu. Semoga kami pun Kau berikan kesembuhan berkat Putra-Mu yang menjadi tanda cinta kasih kepada manusia. Kami mohon semoga kami selalu memperhatikan sabda-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup, pekerjaan, usaha, kegiatan kita, dan orang-orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini
serelimpah berkat, keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.